Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa ada masa pengkeringan juga ada masa persuburan. Kalau kata Rasulullah SAW, masa pengkeringan itu kering dengan dari pikiran kita, juga kering dari pikiran hati kita. Mengapa dibilang masa pengkeringan? Hati kita jangan sampai kering. Kalau kering itu bisa melontarkan kata-kata jahat. Kalau hati kering bisa melontarkan kata jahat. Kalau pikiran kering bisa timbulnya keburukan, bisa berbuat nekat atau itu ya hal yang macam-macam. Kalau pikiran kering kan bisa hal yang buruk terjadi, ya kan, dimana kita juga kita pun berada. Kalau pikiran kering, ya kan, kalau pikiran kering kan larinya ke mata, buruk jadinya. Itu yang namanya masa pengkeringan. Makanya dibilang kalau masa pengkeringan itu kan hati kita jangan sampai kering, pikiran kita juga jangan sampai kering, tangan kita juga jangan sampai kering, kaki kita jangan sampai kering. Mengapa saya bilang tangan jangan? Kalau tangan itu kering bisa menjadi kejahatan, bisa mukul orang lah, bisa megang sebotol minuman kalau tangan kering, ya kan. Soalnya kalau yang kehidupan itu kan yang namanya kering-kering bisa menimbul keburukan. Apalagi kalau kaki kita kering, melangkah, malas melangkahkan kaki kita di atas sejadah, malas melangkahkan kaki kita ke masjid, malasan kaki kita melangkah ke majelis-majelis taklim, malas kita melangkahkan ke pengajian. Itu yang namanya kakinya yang kering. Makanya dibilang itu yang namanya kekeringan, malas semuanya dalam kehidupan. Jadi timbulnya buruk yang namanya kering. Ketahuan api neraka kering, panas, kerontang. Kita jangan sampai kering yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau kata Rasulullah SAW, suburkanlah di dalam doa-doamu, suburkanlah di dalam mengajimu, dan suburkanlah selalu berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala, dan suburkanlah selalu berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW, dan suburkanlah kerjaan kebaikan dimanapun kita berada. Subur itu dan rasa syukur pemberian Allah, masing kita bisa diberi kesehatan kalau kata Rasulullah SAW. Makanya yang namanya subur itu kan subur di dalam doa-doa kalian kan hasilnya kan dia ada suburnya, subur di dalam doanya, ya kan, subur di dalam mengajinya, subur selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, subur di dalam bersama dengan baginda Nabi, dan juga suburnya kerjakan kebaikan dimanapun berada. Subur itu kan seperti bunga, dimana aja bermekaran tetap kita berjalan, ya kan. Tapi kalau masa pengkeringan dimana aja kita berjalan akan mati semua dalam kehidupan kita. Itu yang kata Rasulullah SAW. Makanya lebih baik kita suburkan dengan sholat kita, ya kan. Tentu air wudhu suburkan dimana kita berjalan akan bermekar-mekaran di jalan kita, kehidupan itu. Kalau kita kering, tidak ada ya kemekaran, yang ada layu semua dalam kehidupan kita. Kalau kata Rasulullah SAW, lebih baik kita suburkan di dalam doa-doa di atas sejadah, suburkanlah di dalam mengaji, suburkanlah selalu berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala, dan suburkanlah selalu kerjakan kebaikan dimanapun kita berada. Kan dibilang kalau masa pengkeringan itu dimana kita pun melangkah akan layu semua kehidupan kita. Pikiran kering, hati kering, tangan kering, semua kehidupan kita tidak ada bermanfaatnya dalam kehidupan. Makanya kalau kata Rasulullah SAW, biar hidup kita bermanfaat, suburkanlah. Tiap perjalananmu akan mekar sedikit-sedikit dalam kehidupan itu. Dalam kehidupannya akan mekar sedikit-sedikit dalam perjalananmu. Kalau kau ingin mensuburkan di dalam doa-doamu, kalau ingin kau suburkan di dalam doamu, akan bermekaran setiap perjalananmu dimanapun kamu berada. Kalau kata Rasulullah SAW, subur itu adalah rasa syukur pemberian Allah. Makanya disyukuri masing bisa beri kesehatan. Kalau kata Rasulullah SAW,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam.